Hey guys, welcome back to my channel di Analog Junkies ya. Seperti biasa sebelum kita mulai video kali ini jangan lupa subscribe, komen dan like di setiap video yang ada di channel ini because the more support the more videos will come, oke? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang seperti yang kalian lihat di sini ya, depan kamera sudah ada albumnya Mariah Carey. Jadi Mariah Carey baru saja merilis tweetannya di Twitter ya, bahwa dia memperingati 25 tahun album Butterfly. Jadi album yang kalian lihat di sini adalah album Butterfly Mariah Carey yang dianggap sebagai magnum opus ya, magnum opus gitu ya. Apa itu magnum opus? Magnum opus itu sebenarnya bahasa Latin ya, yang dipakai sebagai gambaran bahwa ini adalah karya terbaik ya, jadi mahakarya. Jadi setiap musisi, kemudian sebenarnya dulu dipakai hanya untuk musisi saja sekarang ya, tapi sekarang itu dipakai semua oleh orang-orang kreatif ya, yang banyak karyanya. Kemudian pasti di dalam banyak karya tersebut ada satu karya yang disebut yang paling hebat, yang paling bagus ya, makanya disebut dengan magnum opus. Jadi magnum opus itu kira-kira dalam bahasa Indonesia mahakarya gitu ya, karya terbaik ya, satu dari banyak karya terbaik yang dipunyai oleh artis tersebut. Nah, disebut-sebut bahkan Mariah Carey sendiri menyebutnya sebagai magnum opus ya. Jadi dari banyaknya album studio albumnya Mariah Carey, nah, Butterfly ini dianggap sebagai magnum opus atau mahakarya Mariah Carey, dan sekarang sudah mencapai umur 25 tahun. Jadi pertama kali dirilis itu tahun 1997, tepatnya 16 September 1997 ya. Nah, untuk memperingati 25 tahun ya, seperempat dekade album Butterfly ini, Mariah Carey merilis ulang lagi vinilnya, tapi dengan hitamnya, tapi tidak berwarna hitam, tapi berwarna gold seperti ini ya, emas. Kemudian juga kasetnya. Nah, jadi beruntung sekali kalau kamu yang udah punya kaset ini, karena kasetnya dijual mahal ya, dirilis ulang tapi kemasannya sama, tapi isinya beda, cangkangnya beda warna putih gitu ya, dan dijual mahal ya di websitenya. Jadi beruntung yang sudah dapat ini magnum opusnya. Jadi buat kamu yang berburu kaset dan CD atau piringan hitam, carilah ini magnum opusnya Mariah Carey. Nah, kita akan bahas mengapa disebut magnum opus ya, atau turning point ya. Turning point apa bahasa Indonesianya ya? Titik balik ya, titik baliknya Mariah Carey. Jadi album ini dirilis tanggal 16 September 1997 ya, dan merupakan, kalau aku secara pribadi, ini adalah CD pertama yang aku beli ya. Jadi CD original pertama yang aku beli ya, yang dulu ngoleksi CD. Nah, ini pertama kali aku beli CD-nya Mariah Carey. Kemudian dapat bonusnya ini. Ini sebenarnya bukan poster, bukan pin up, tapi seperti yang digantung-gantung ada lubang-lubang sini ya. Waktu itu promonya begede-gedean ya, di MTV, di radio, dan di toko-toko kaset ini digantung-gantung gitu. Kalau sekarang mungkin dianggap terlalu seksi ya. Ya, covernya sendiri dianggap satu dari 100 cover seksi ya di majalah Maxim tahun 2007 ya. Nah, ini digantung-gantung ya di toko kaset banyak banget. Jadi ya pada masa itu tahun 97 ya, dianggap biasa saja seperti ini ya. Dengan sebagai baliho atau apa ya, posternya gede-gede, ada banner dan sebagainya. Jadi benar-benar promosinya luar biasa. Jadi sekarang nggak ngalami lagi deh ada artis yang promosi gede-gedean seperti itu ya, hampir di setiap toko kaset gede ya. Oke. Ini belinya dulu di Plomas. Nah, jadi kita akan bahas mengapa ini disebut magnum opus ya. Dari sekian banyak album Mariah Carey, ini disebut mahakaryanya Mariah Carey ya. Bahkan diperlakukan beda ya. Di umur yang 25 tahun dirilis ulang vinilnya, kemudian dirilis lagi video-video klipnya. Bahkan CD-nya akan dirilis lagi dengan double CD gitu ya, dan sebagainya. Jadi diceritakan bahwa ini adalah turning point karir dan kehidupan personal Mariah Carey, karena ya Mariah Carey mulai bebas secara artistik dan tidak terkekang lagi ya, dan mulai bergerak shifting ya musiknya dari pop yang ballad gitu ya, balada yang seperti Hero, Anytime You Need a Friend, dan Mariah Carey pelan-pelan meninggalkan musik balada yang membesarkan namanya lebih ke hip hop dan R&B ya. Dan Mariah Carey mulai berpakaian seksi ya. Jadi image-nya yang dulu gadis baik-baik gitu ya, dengan turtleneck ya, pakaian warna hitam. Kamu perhatikan banyak sekali Mariah Carey di sebelum album ini ya, sebelum tahun 97, Mariah lebih senang memakai baju warna hitam ya, jaket tebal, kemudian turtleneck ya, leher sampai ke atas gitu ya. Gaun-gaun juga warna hitam. Kamu perhatikan di video klipnya Hero,
Kemudian Without You itu banyak warna hitam. Ya, katanya dikekang oleh suaminya Tommy Mottola. Tapi setelah bercerai, sebenarnya ini proses cerainya masih berlangsung ketika album ini dirilis. Mariah Carey seperti dia bilang sendiri ya di tweetnya bahwa itu adalah the first emancipation. Jadi emansipasi pertama ya adalah album ini, kemudian emansipasi kedua ya Emancipation of Mimi itu ya. Jadi dia mulai a good girl gone bad gitu istilahnya ya, good girl gone bad. Jadi gadis sebaik-baik yang mulai binal ya. Dan musiknya berubah, dia walaupun memang perlahan Mariah ya di album-album sebelum ini dia berkolaborasi dengan banyak rapper, penyanyi hip hop. Tapi di album ini benar-benar dibuat serius ya. Jadi hampir setiap lagu ada featuring rapper-rapper gitu ya. Tidak seperti album-album sebelumnya cuma satu atau dua. Nah, Mariah Carey disebut sebagai blueprint ya. Sebenarnya dia tidak menolak untuk disebut sebagai pionir, tapi dialah yang mempopulerkan genre musik pop yang dicampur dengan R&B dan hip hop. Jadi kalau sekarang itu biasa sekali mendengarkan ada penyanyi wanita gitu ya, penyanyi pop, penyanyi pria juga pop gitu. Kemudian ada featuring rappernya gitu, ada rapnya, bagian-bagian rap dan hip hop. Nah, pionirnya Mariah Carey ya. Tapi Mariah menolak dia dianggap sebagai pionir karena katanya sebelum dia sudah ada. Tapi yang berjasa mempopulerkannya dan menjadikannya baku atau menjadi template ya Mariah Carey ini ya. Jadi itu sebabnya. Jadi kenapa disebut magnum opus ini, karena perubahan warna suara Mariah Carey yang gospel ya, yang suaranya resonansnya bulat menjadi melengking dan tipis ya. Kemudian banyak R&B dan hip hop di album ini ya. Kemudian jadi magnum opus itu diibaratkan mahakarya. Dan ya benar-benar ini luar biasa ya. Musiknya aku suka sekali ya. Hampir tiap hari didengar ya. Dan Mariah Carey merilis 2 versi ya. Sekarang kan sudah biasa ya. Tapi disebut pionir juga enggak. Tapi ya. Nah, kalau kamu bisa dapat 2 seperti ini ya. Mariah Carey yang menghadap ke depan mukanya dengan yang menoleh ke samping ya. CD-nya juga, tapi sayangnya aku bukan cuma ya, hanya beli yang ini saja. Nanti kalau punya duit beli lagi yang menghadap ke samping. Tapi di dalamnya ada sih sebenarnya, bisa dibalik aja sih. Tapi ya, nah ini benar-benar CD yang dikeluarkan tahun 97 ya. Oke. Nah, Mariah Carey Butterfly. Ini masih mulus ya. Padahal diputar terus tiap hari. Jadi benar-benar kalau mengoleksi CD original 25 tahun setelahnya masih bisa diputar, masih bagus ya. Oke. Nah, di sini lunas PPN-nya ya. Ini karena sering banget dibuka dan dibaca dulu ya. Bahkan sini ada lengket di sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena ada sejarahnya ya. Ini Mariah Carey. Nah, di sini juga lengket basah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti beli lagi kalau ada yang murah. Tapi ini ada sejarahnya ya. Ternyata nggak ada ya yang noleh ke samping. Berarti harus beli yang menoleh ke samping ya. Jadi kayaknya aku harus beli ya. Dulu nggak peduli lah kalau covernya beda cover atau apa gitu ya. Yang penting isinya. Tapi sekarang karena ngoleksi gitu ya, dan hal yang unik saja, hal-hal seperti ini, hal-hal kecil menjadi unik ya, kayaknya patut dibeli juga ya. Oke. Oh ya, ini juga pin up, ini aku sebut pin up aja lah ya, poster bukan, memang digantung-gantung seperti banner. Ini juga dibaliknya, karena itu sudah ditempel, aku bungkus pakai plastik. Baliknya juga ada gambar Mariah Carey yang menghadap ke depan seperti ini. Tapi aku ambil yang ini saja karena lebih artistik ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat song listnya ya. Ada lagu Honey. Nah, lagu Honey ini yang ketika dirilis menjadi perbincangan karena penampilan Mariah Carey yang seksi luar biasa gitu ya. Pakai kemben seperti ini ya. Kemudian video klipnya juga yang menyinggung mantan suaminya pada saat itu ya, yang ala-ala James Bond gitu ya. Dan ada drama-dramanya dikit ya, video klipnya jadi keren gitu ya. Dan memorable banget ya.
Jadi ceritanya Mariah Carey diculik, kemudian ternyata dia itu Agent M atau seperti James Bond lah gitu. Kemudian keluar, kemudian ya pokoknya suara Mariah Carey juga berubah gitu ya, jadi melengking, kemudian menjadi lebih tipis dan menjadi enak didengar gitu ya dari suaranya sebelum album-album ini ya. Kemudian ada Butterfly, ini juga ada video klipnya Butterfly ketika Mariah Carey naik kuda gitu ya dan menangis gitu seperti terkekang. Jadi hampir sama lah tone-nya dengan lagu Honey yang ngebeat, kemudian Butterfly yang slow tapi menggambarkan kehidupannya seolah-olah keluar dari penjara gitu ya. Kemudian ada My All. Nah, My All ini kayaknya lagu evergreen ya sekarang, yang video klipnya lumayan seksi juga ya, yang provokatif itu, yang warna hitam putih, kemudian ada mercusuar gitu ya. Jadi hitnya banyak banget album ini. Ada The Roof juga ada video klipnya, kemudian ada 4th of July, Breakdown. Nah, Breakdown ini yang ada featuring Bone Thugs gitu ya, yang rapper lah ya. Lagunya bagus ya, slow gitu ya, enak banget. Kemudian Close My Eyes, Whenever You Call ya. Ya, Whenever You Call ini dirilis ulang, kemudian dijadikan duet dengan di album ini ya. Duet dengan album Brian McKnight. Isinya versi solonya. Kemudian ada Fly Away, The Beautiful Ones. Ini adalah remake dari lagunya Queens ya. Tapi bertahun-tahun kemudian Queens bilang dia nggak suka dengan interpretasi Mariah Carey di lagu ini. Nah, kamu harus dengarkan ya bagaimana interpretasi Mariah Carey di lagu The Beautiful Ones ya. Lagu bukan Queen atau kok Queen sih, Prince ya. Prince bilang bertahun-tahun kemudian dia nggak suka dengan interpretasinya. Itu pengakuan itu dari Mariah Carey sendiri ya. Kamu cek seperti apa interpretasinya. Kemudian lagu Outside. Nah, Outside ini seperti apa ya? Curahan hati Mariah Carey yang hidup atau lahir sebagai biracial atau anak campuran gitu ya. Campuran Latin, kulit hitam dan kulit putih gitu ya. Oke, pokoknya lagu-lagunya seru, nggak terlalu banyak sebenarnya lagunya ya. Hanya ada 2 lagu remix ya. Hanya 12 lagu, tapi lagunya enak-enak banget. Jadi ya bener-bener ini ya. Bener-bener mahakarya. Kalau aku setuju saja sih ya, ini disebut dengan magnum opus. Yang nggak setuju juga nggak gimana, tapi seluruh media menyebutnya sebagai magnum opus ya, mahakaryanya Mariah Carey. Jadi secara visual, secara video juga ya, visual albumnya gitu, covernya keren gitu ya, komposisi warnanya, kemudian video-video klip yang dirilis itu ikonik semua seperti Honey, My All, Butterfly. Kemudian ya gaya penulisan lirik ya, Mariah Carey menulis semua lagu-lagu di sini kecuali cover tadi ya, itu benar-benar luar biasa ya, lagu-lagu cinta tapi ditulis dengan bahasa-bahasa atau kata-kata kosakata yang selevel dengan TOEFL gitu ya. Bahkan Honey sendiri interpretasinya lagu cinta yang ngebeat gitu ya. Kalau kamu perhatikan lirik-liriknya ya. Lirik-liriknya itu kata-katanya bagus banget ya. Jadi tidak gamblang. Jadi kamu harus butuh 1, 2, 3, 4 kali baca baru ngerti ya kalimat-kalimat Mariah Carey di lagu Honey tersebut. Jadi tidak pasaran seperti hanya sekedar bilang I love you gitu ya. Harus ditelaah benar-benar ya kalimatnya. Jadi benar-benar ya aku setuju kalau disebut dengan magnum opus karena secara visual, penggarapan covernya, kemudian artis banget ya. Ya, kemudian ininya tadi video-video klip yang dirilisnya juga ikonik banget sampai sekarang. Honey, My All, kemudian Breakdown, Butterfly dan sebagainya. Terus dari lirik-liriknya juga ya, musiknya digarap dengan sangat serius ya, sangat kental R&B. Jadi wajarlah kalau disebut dengan magnum opus. Jadi kalau kamu nggak setuju tulis di komen, kalau kamu setuju juga tulis di komen ya. Jadi kita bahas kenapa ya. Dari banyak album Mariah Carey, ini yang disebut dengan magnum opus atau mahakarya Mariah Carey ya. Oke? Itu aja ya video aku kali ini yang bahas tentang album Butterfly. Sebenarnya sudah pernah dibahas tapi pakai bahasa Inggris yang belepotan ya dulu setahun yang lalu. Hanya membahas tentang beda cover yang ini aja. Tapi sekarang kita bahas mengapa Butterfly ini dianggap sebagai mahakarya atau magnum opusnya Mariah Carey.
Well, itu aja ya video aku kali ini ya. Kalau sudah kepanjangan ya, semoga berkenan. Kalau kamu ada komentar, kamu bisa tulis di komentar, kita diskusi ya. Dan buat kamu yang belum pernah mendengar album Butterfly ini, coba kamu dengarkan dan terus kalau sudah mendengarkan dan nikmati, tulis kenapa kamu suka atau kenapa kamu tidak suka dan kenapa kamu suka atau tidak suka juga kalau album ini disebut sebagai magnum opus atau mahakarya Mariah Carey. Oke, jangan lupa subscribe, komen dan like di setiap video yang ada di channel ini ya. Oke, see you next video. Bye bye.